Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta Philip Webinar. Bertemu kembali bersama kami dari tim riset Philip Sekuritas Indonesia pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita pastikan terlebih dahulu, apakah suara saya dan tampilan layar terdengar dan terlihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian? Oke, nampaknya sudah jelas. Terima kasih konfirmasinya Pak Markus dan juga Ibu Mary. Langsung saja kita mulai di sesi webinar kita pada pagi hari ini. Kita mulai dengan pergerakan market regional ya. Tercatat bahwa dari market Amerika Serikat, Dow Jones agak koreksi tipis 0,03%, sementara S&P dia cukup menguat 0,23%. Lalu dari Nasdaq juga menguat. Lalu kita lihat juga penutupan pada hari kemarin bursa Asia itu juga cenderung menguat tipis ya, agak konsolidasi. Dan IHSG masih melanjutkan keperkasaannya dengan dia naik sekitar 0,62% ke 6435. Dan di pagi hari ini, pembukaan bursa Asia juga masih dibuka secara menguat. Nikkei dia naik 1,08%, Hang Seng dia naik 0,5%, dan juga Shanghai agak turun sedikit tapi dia minus 0,45%. Dari Strike Times Index Singapura dia juga naik 0,65%. Lalu kita lihat dari komoditas ini agak mix ya. Dari minyak cenderung koreksi setelah rally 2 hari kemarin. Ada juga emas menguat sedikit, batu bara juga cenderung melemah. Dan di bagian kanan dari CPO dia agak turun. Tapi nikel, tin dan juga copper dia sedikit menguat ya, sekitar 0 sampai 5%. Lalu kita lanjut. Nah, ini melihat berbagai informasi tadi dan juga asing juga masih masuk tinggi kemarin ya. Kami rasa IHSG akan cenderung melanjutkan penguatannya ya. Meskipun agak terbatas nih, kalau kita lihat juga dua candle terakhir membentuk pola pembalikan arah ya. Jadi hati-hati, ada potensi pembalikan arah juga pada pagi hari ini. Jadi boleh Bapak Ibu kalau sudah punya barang, sudah boleh taking profit sebetulnya. IHSG kami lihat akan bergerak di rentang harga sekitar 6361 sampai 6500. Nah, kalau kita lihat di market global ya dari politik Amerika Serikat, investor mengamati perkembangan dinamika dunia politik di Amerika Serikat. Nah, DPR Amerika Serikat telah memilih untuk memakzulkan atau impeachment Presiden Trump untuk kedua kali dalam turun waktu 13 bulan. Nah, ini padahal dia itu sudah mau berakhir nih di 20 Januari. Jadi memang sudah mau berakhir. Jadi tapi dia masih di impeachment lagi, kayak mau diturunin lagi lah. Lalu berikutnya kita lihat juga langkah selanjutnya adalah persidangan di DPD AS yang tidak akan bergulir sebelum masa jabatan Trump berakhir pada tanggal 20 Januari. Jadi masih memang harus nunggu Trump ini agak akhir dulu sih. Terus kita lihat, nah ini kondisi ini membuat investor juga masih wait and see nih. Apakah proses ini akan membuat agak delay stimulus atau kebijakan-kebijakan lain yang akan diterapkan oleh Joe Biden yang merupakan presiden berikutnya. Lalu kita lihat di pasar obligasi, imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat mencatatkan penurunan pertama di tahun 2021 akibat permintaan yang tinggi atas surat utang yang bertenor panjang di hari kedua dalam penjualan surat utang pemerintah. Investor memburu surat utang baru yang dikeluarkan untuk membiayai belanja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden. Sehingga tren kenaikan imbal hasil diprediksi masih akan terus berlanjut di bulan-bulan mendatang. Nah, lalu berikutnya dari US Weekly Claims, kita lihat investor menantikan rilis data jobless claims Amerika Serikat, di mana diperkirakan jumlah orang yang untuk pertama kali mencairkan tunjangan pengangguran untuk minggu yang berakhir 9 Januari akan mencapai 789.000, sedikit lebih tinggi dari angka pada minggu sebelumnya yaitu 787.000. Jadi memang ada sedikit peningkatan dari jumlah pengangguran di Amerika Serikat. Lalu kita lanjut.
Untuk foreign flow ini cukup bagus juga. Asing kemarin tercatat masuk 1,1 triliun. Sehingga dari awal tahun IHSG, nah asing masih tercatat net buy di IHSG sekitar 7,88 triliun. Ini cukup bagus juga ya buat pasar kita. Masih tercatat beli cukup masif ya. Dan potensi juga buat naik terutama di saham-saham big cap. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin invest atau trading, boleh perhatikan di big cap terlebih dahulu. Lalu berikutnya, untuk market news, kita lihat ada beberapa saham. Ada Tins, Wika, dan juga S Hardware. Ini kita lihat, kalau dari Tins, untuk Tins sendiri akan Tins mengalokasikan capex sekitar 1,9 triliun untuk 2021 yang datang dari internal cash mereka dan juga penggunaan dari pendanaan jangka panjang mereka. Lalu Wijaya Karya sudah siap untuk membayar global bonds mereka, yaitu ada Komodo Bonds, yang akan jatuh tempo pada akhir bulan ini. Lalu kita lihat S Hardware, ini S telah menyiapkan capex juga sekitar 150 miliar buat tahun ini, 2021. Sementara, ini capex ini lebih rendah ya dibandingkan dengan target sebelumnya. Yang kenapa lebih rendah? Karena di tahun ini mereka akan cenderung menargetkan sedikit saja jumlah toko yang buka dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Lalu berikutnya untuk rekomendasi teknikal. Untuk rekomendasi teknikal kita lihat dari pertama ada Andes. Dia memang trennya masih sideways, dari volume juga agak kecil. Tapi dari medium trendnya dia masih bullish ya. Jadi boleh untuk dibeli di kisaran 1480 sampai 1500. Target harga pertama di 1570 dan target harga kedua di level 1680. Jangan lupa stop loss di level 1415. Itu untuk ADES. Lalu berikutnya BRPT. BRPT juga cukup menarik. Ini masih dalam fase bullish ya, baik itu dari short term maupun medium termnya. Kita bisa lihat Bapak Ibu boleh untuk trade buy di level 1175 dengan target harga 1285 dan TP2 di level 1310. Jangan lupa stop loss di level 1055. Kita lanjut berikutnya PSAB. Ini kalau kita lihat menggunakan Fibonacci sudah mulai menunjukkan pola pattern rebound ya di level 50. Kita lihat di sini garisnya. Cukup menarik untuk kita masuk ya, memanfaatkan momentum rebound karena dari stokastik pun dia juga sudah terlihat adanya golden cross di area oversold. Kita boleh masuk di level 246 dengan TP1 di 260 dan TP2 di 280. Jangan lupa stop loss di level 232. Jadi untuk hari ini kita ada beberapa, ada PSAB, BRPT, dan juga ADES. Itu bisa diperhatikan Bapak Ibu buat trading. Dan lalu kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Oke, kita mulai pertama dari pertanyaan Ibu Mary. BSDE, Garuda, dan INKP. Untuk BSDE kita lihat ya kemarin tekanan jual cukup tinggi ya. Ini kalau Ibu belum punya sahamnya, saya sarankan untuk beli kita pakai di area support. Berarti kalau sekarang support di level 1240. Bisa diperhatikan di area itu 1240 kalau mau masuk cukup menarik di area itu, jangan masuk sekarang sebetulnya. Satu dua empat puluh kita masuk target jual di level harga 1340. Itu buat si BSDE.
Lalu berikutnya buat Garuda, untuk Garuda sendiri, kalau kita lihat Garuda cukup sideways aja dan volumenya cenderung tipis-tipis nih buat Garuda. Kalau saya pribadi lebih suka kita wait and see dulu sih, karena dia buat Garuda sentimennya juga belum ada. Dari kita lihat dari money flow-nya juga kebanyakan dia distribusi kalau di Garuda. Jadi kalau saya pribadi nggak dulu. INKP cukup menarik, sudah break all time high, bukan break all time high, sudah cukup tinggi juga. Ya, ini kalau resistennya dia di area 13.700. Jadi kalau sudah punya sahamnya, kalau Ibu Mary sudah punya sahamnya, bisa diperhatikan 13.700 buat jualan. Kalau mau masuk gimana? Kalau saya pribadi lihat, Ibu kalau mau masuk boleh di kisaran level 13.000. Itu kalau mau masuk. Jadi jangan langsung dikejar sebetulnya. Kenapa? Karena dia udah terlalu tinggi kalau mau masuk sekarang. Kita boleh tunggu agak dia break dikit dulu, baru kita masuk. Kira-kira gitu buat INKP. Dan berikutnya untuk Bapak Hendra, Telkom, WG, dan MNCN. Kemarin MNCN kalau nggak salah minusnya dropnya jauh juga. Oke, buat Telkom ini masih on track aja, dia masih medium termnya masih bullish, tapi kalau buat jangka pendek memang cenderung sideways aja. Kalau Bapak Hendra sudah punya sahamnya nggak apa-apa buat di keep aja, karena asing juga sudah mulai masuk juga nih di Telkom. Jadi masih oke buat di keep. Kalau belum punya gimana? Kalau belum punya, Bapak saya sarankan buat masuk di kisaran 3.300 sampai 3.400. Itu buat Telkom masuknya di range itu masih nggak apa-apa. Kalau belum punya sahamnya. Kenapa? Dari stokastik ini sudah mulai dead cross sih, jadi ada potensi buat turun lebih jauh lagi sebetulnya. Begitu pula dengan MACD yang belum menunjukkan adanya reversal. Lalu berikutnya buat WG. Buat WG apakah kemarin rally? Ya. Untuk WG cukup stabil aja. Kalau mau masuk, saya lebih suka kita masuk di range harga 268 sampai 272. Tapi kalau kita masuk sekarang, dia targetnya cukup tipis nih Pak. 284 aja kalau buat targetnya. Jadi kira-kira ya sekitar 3-4%. Jadi nggak begitu panjang sebetulnya. Meskipun dia masih on track di uptrend channel dia. Lalu MNCN, MNCN sendiri kita lihat masih on track juga. Kalau mau masuk, saya lebih suka di level 1200 sampai 1215. Di range itu Bapak boleh masuk, ya. Ada potensi juga mungkin dia bisa nanti di bawah 1200, level support di 1190. Jadi kalau kita kalkulasi lagi sebetulnya di range harga 1190 sampai 1215 itu boleh masuk. Target harga di level 1280 untuk MNCN. Oh ya, dan Bumi kemarin sudah arah ya untuk Bumi. Kalau mau ini lebih ke arah kita main jangka pendek sebetulnya. Biasanya kalau saham-saham arah seperti ini, ada potensi di hari ini itu pagi-paginya, dia masih bisa naik sekitar 3-5%. Jadi boleh manfaatkan momentum itu saja buat masuk. Kita main cepet dulu sebetulnya. Karena kenapa? Dari volumenya sih. Karena kalau kita lihat ini seperti tanggal 17 Desember, dia sempat naik ya sekitar 2-3%, tapi tiba-tiba habis itu langsung turun lagi. Maka dari itu, kalau buat sekarang ini patternnya agak mirip. Dia tiba-tiba ada volume spike, ya. Kalau kita lihat ada volume spike seperti ini, ada satu volume spike, besoknya dia naik dikit, tapi turun apa? Tapi pas di endingnya dia agak turun. Nah, jadi kalau mau kita main cepet aja. Jadi kalau kita udah untung misalnya 2-4%, langsung jualan. Karena takutnya patternnya akan mirip. Nah, kan mirip-mirip dia. Dia volume tiba-tiba spike, besoknya koreksi. Mirip. Nah, jadi begitu kira-kira kalau di Bumi. Kalbe Farma kemarin hampir ARB ya. Untuk Kalbe Farma jujur aja, saya pribadi lihat level support di 1.500. Jadi boleh tunggu di area itu. 1.500 kalau mau beli. Kita main NC dulu sebetulnya. Untuk Sril, ini masih on track juga. Kalau sudah punya barang, boleh di hold. Kalau belum punya, akumulasi di kisaran harga 264 sampai 270 masih oke untuk Sril. Target harga kira-kira di level 284. Lalu Astra, untuk Astra, oke untuk Astra kemarin juga berhasil break dari konsolidasi dia.
Kita lihat Astra targetnya di berapa berikutnya, target harga di level 7.200. Jadi kalau misalnya Bapak Andri ingin beli, saya pribadi lihat Astra lebih menarik kalau kita tunggu di level 6.500 sampai 6.600 kalau mau beli di area itu. Dan nanti jual di kisaran 7.200 buat si Astra. Dan GJTL, buat GJTL, nah ini GJTL, saya pribadi kita lebih baik wait and see dulu sih kalau buat GJTL ya. Karena ini dia sudah di bawah selevel 900 dan sedang konsolidasi di area MA5 sebagai support jangka pendek ya. Lagi saham rally itu dia pakai MA5 sebagai support. Jadi kalau mau beli pun ada potensi dia bakal nutup gap dulu nih. Dia gap itu di kisaran 820 sampai 850. Buat GJTL, saya lebih suka beli di area itu, 820 sampai 850. Lalu berikutnya Bapak Hendrik, untuk BBTN ya, untuk BBTN sendiri kita lihat cenderung stabil aja pergerakan harganya. Target harga terdekat di level 2000. Kalau mau masuk di kisaran 1800 sampai 1835 itu buat BBTN. Dan Wika, untuk Wika masih on track juga di uptrend channel dia. Tapi kalau mau masuk saya lebih suka kita tunggu lagi di bawah level 2000 sampai 2080. Karena targetnya juga sudah mulai terbatas. Target terdekat di 2200 untuk Wika. Buat Antam, ini kalau nggak salah, belum masuk UMA ya, sorry. UMA itu kemarin BRIS kalau buat UMA. Jadi Antam kayaknya masih aman. Nah, kalau buat Antam, kalau belum punya sahamnya nih, kalau kita mau beli boleh, untuk trading cepat aja. Kita udah untung misalnya 3-5% cabut dulu. Kira-kira gitu, 3-5% kita cabut dulu buat Antam. Terus, kita bisa swingnya gimana? Kalau kita misalnya agak tipe konservatif, saya lebih suka kita tunggu di MA5. Kenapa? Dia patternnya itu pas kena MA5 dia rebound. Nah, pas dia jauh dari MA5, dia agak koreksi. Jadi kalau sekarang, saya lebih suka sebetulnya kalau saya tipikal swing ya, kita beli di range area 2.800 sampai 2.900. Itu buat Antam. Memang agak jauh sebetulnya. Nah, tapi kalau tipikal Bapak Hendrik lebih ke arah trading cepat, boleh hajar kanan. Kalau udah naik 3-5% boleh jual. Stop loss 2%. Itu kalau kita main cepat di Antam. Lalu BBRI. Untuk BBRI sendiri, oke ini masih on track sebetulnya. Kalau sudah punya sahamnya, di-keep aja nggak apa-apa. Dia asing juga masih masuk terus sih di BBRI. Mungkin ke depan akan ada sedikit koreksi, tapi itu wajar. Koreksi wajar aja, take profit. Kalau belum masuk, saya lebih suka kita masuk di BBRI di kisaran harga 4.500 sampai 4.600. Di range itu masih oke buat masuk di BBRI. Jadi kalau belum masuk juga kita masuknya bertahap. Buat dapat AVG yang lebih rendah. Untuk waskita juga masih on track, sekarang sedang di area resisten. Kita lihat resisten dekat itu di 1730. Jadi kemungkinan hari ini akan mencoba resisten dia di 1730. Sudah cukup dekat memang, 1730. Level support di level 1640 untuk waskita. Lalu Pak Wisber Lewis, TGRA. Buat TGRA sendiri, dia level support di level 250 sebagai support ya, resisten di level 280. Buat TGRA secara pribadi dia volume cukup tipis ya, jadi hati-hati. Nah ini karena tiba-tiba beberapa hari ini aja dia nge-spike. Kalau nggak salah TGRA itu pernah menang tender kalau bukan menang tender dia yang sama waskita itu ya kalau nggak salah ya, waskita dan TGRA menang 12 triliun. Nah tapi itu karena sentimen jangka pendek aja sebetulnya. Sekarang juga volume juga sudah mulai berkurang. Jadi saya khawatir udah pada jualan nih di bulan 6 sama bulan 7 buat TGRA. Jadi saya pribadi lebih suka wait and see. DKFT dia juga jualan nikel juga dikit kalau nggak salah. Buat DKFT dia cenderung sideways aja dan untuk resisten dia di level 216.
Resisten 216, support di level 190. Jadi bisa diperhatikan di area itu, kita tektokan aja. Sekarang beli boleh, resisten 216. Lalu TP2 itu di level 240 untuk DKFT. Tapi dia agak agak lama sih pergerakannya gitu. Lalu BNII, ada dua ya. Stop. Untuk Maybank ini masih di uptrend channel dia. Kita lihat resisten di level 476. Kalau mau masuk di level berapa? Ini sekarang dia lagi di konsolidasi MA5 sebetulnya. Oke, kalau dia tembus ke bawah, potensi berikutnya di 420. Jadi kalau saya pribadi, lebih suka kita tunggu di 420 buat masuk ya. Kalau kita main yang short term. Kenapa? Kalau kita swing ini dia stokastik dan MACD sudah terlalu tinggi sebetulnya. Jadi bisa diperhatikan seperti itu. Lalu base, untuk base sendiri kita lihat masih cenderung konsolidasi aja. Kalau mau ngumpulin boleh juga. 185 ya, 184 sampai 185 itu boleh masuk. Tapi dia masih ketahan nih di level resisten 192 untuk BEST. Nah, masih ketahan di resisten, volume juga cenderung agak tipis. Jika dia berhasil break 192, target harga berikutnya di 200. Lalu Antam, tadi sempat disinggung ya, ada dua strategi berbeda, sudah disampaikan. Inco, untuk resisten dia di level 7000, level support di level harga 6200, jadi cukup jauh, hati-hati buat Inco. Kalau belum punya sahamnya, saya lebih suka kita masuk di level 6300. Tadi was kita juga udah, oke. Berikutnya, sudah punya ya, BBRI, Friend, dan juga Elsa. BBRI resisten, ini kita bisa lihat ke belakang dulu. Sudah tembus. Oke, all time high ya buat BBRI. Kita bisa lihat pakai angka psikologis saja. Berarti kalau buat sekarang resisten di 4.800 buat BBRI karena dia sudah all time high. Lalu kalau supportnya di berapa? Supportnya kita bisa pakai MA5 dulu. 46 4650 berarti kalau sekarang buat support di BBRI. Jadi sudah all time high. Aduh, friend ada rate-nya juga. Stop. Kalau buat friend, oke, kemarin juga naik signifikan. Resisten di level harga 76. Level support di level 70. Jadi kalau buat friend, ini buat trading cepat aja. Resisten 76, support 70. Jadi bisa diperhatikan di area itu kalau mau jualan. Elsa, untuk Elsa sendiri ini resisten di level 500 ya, 500 ya, resisten dia terdekat. Kemarin tidak mampu bertahan di atas level 500 dan level support kita bisa pakai MA5 470 sebagai level support. Lalu selamat pagi untuk Pak Felix. Untuk PPRO, kita lihat PPRO. Oke, PPRO belum berhasil breakout dari MA20 ya kemarin. Nah, ini kalau dia berhasil bertahan di atas 105, target berikutnya di level 117. Jadi kita main cepat aja. 105 sebagai dasar dengan target harga 117. Dan info tadi sudah, Demas ya. Buat Demas kita lihat cenderung sideways aja. Ke depan ini Bollinger Band-nya menyempit, jadi saya rasa pergerakan akan terbatas, sideways aja. Jadi saya nggak rekom buat Demas. Kita lihat sedikit IHSG sudah buka. IHSG berhasil buka ke level 6445, sudah naik sekitar 0,17%. Sejalan dengan bursa Asia yang naik cukup tinggi ya. Dan Bank BRI berhasil breakout lagi, sudah tembus di atas 4.800. Ini bisa di-keep aja. Oke, berikutnya IRA. Nah, ini kalau IRA, saya pribadi
nggak berani sih. KF, Enough, IRA itu saya nggak berani jujur aja, karena memang harganya fluktuatif. Seperti yang bisa kita lihat, KF itu tadi kemarin sempat naik cukup tinggi, kalau nggak salah ini sampai 10%, tiba-tiba dropnya ARB. Enough juga sama, IRA juga sama, jadi patternnya mirip. Hati-hati di saham-saham ini, dia patternnya mirip. Apalagi terakhir itu mereka merevisi laporan keuangan ya, yang dimana labanya itu dari yang sebelum direvisi dia turun sekitar 70%. Meskipun mereka masih untung, tapi jadi hati-hati di situ buat IRA. Takutnya harganya akan cenderung bergerak fluktuatif lagi. Lalu ADI, untuk Adi Karya masih on track ya, resisten di level 1920, ini tertingginya. Level support di level harga 1760. Lalu Antam tadi sudah, BRIS, hari ini masuk UMA ya, hati-hati. Doji, potensi koreksi, level support di level 3450. WSBP, untuk WSBP sendiri resisten di level 330, level support di 310. Jadi kalau sudah punya barang ini di hold nggak apa-apa. Yang belum punya boleh beli di kisaran 300 sampai 310. Lalu FPNI ini sudah buka suspend kalau nggak salah ya. FPNI hari ini buka suspend. Tapi kalau masuk saya juga nggak berani. Kenapa? Volumenya. Untuk volume, dia awalnya rendah seperti ini, tiba-tiba tinggi banget. Nah, jadi agak hati-hati, dia harga akan fluktuatif. Kalau saya pribadi nggak buat masuk. Untuk serial tadi udah ya, masih on track aja. Yang sudah punya sahamnya boleh di keep. Hari ini juga 274 ya, naik ya. Target harga 284 buat serial. Lalu Pak Rahmat, Waskita, sempat kita bahas, resisten di 1730, support di level 1650. Dan kita lanjut lagi, Telkom tadi sudah, masih on track aja, sideways dengan medium termnya dia masih naik. Nikel, dia harga akan fluktuatif, jadi hati-hati buat nikel sebetulnya. Level support di level 1630, resisten di level 1780. Oke, berikutnya Pegas. Pegas, wow, sudah jam 9, tidak bisa diakses points. Baik. Kita ganti platform. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Untuk Pegas. Gas. Oke, buat Pegas sendiri, kalau mau nyicil di berapa? Ini 1560 sampai 1560 sampai 1600 kalau mau nyicil ya. Karena dia masih terbatas pergerakan harganya di bawah levelnya, yaitu adalah 1685. Lalu PTBA, buat PTBA sendiri, buat PTBA kemarin naik ya.
Hari ini juga naik 3.090. Bagus juga. Kalau mau nyicil, kita pakai di level harga 2850 sampai 2930. Itu mau nyicil di situ. Target harga dia di level 3180. Buat Telkom, untuk Telkom kalau mau nyicil di kisaran level 3.300 sampai 3.400 ya. Target harga di level 3.600. Buat Antam, hari ini gimana? Di pembukaan pasar, wow, tadi sempat naik, sekarang minus 1,6% buat Antam. Yang belum punya barang, saya pribadi lebih suka wait and see ya, di level tadi, 2.800 kalau buat Antam. Jadi masih tunggu dulu. Hari ini juga asing tercatat sudah net sell 10 miliar. Kira-kira gitu. Selamat pagi juga Ibu Lydia, buat DSNG ya, salah satu emiten CPO juga. Buat DSNG, hari ini pergerakan cukup flat, 670. Target harga terdekat di level 700 dan level support di level harga 630. Lalu berikutnya buat Adaro. Oh ya, tadi sempat disinggung ya Bumi ya. Seperti yang saya katakan, Bumi kalau sudah untung 2-3% tuh boleh cabut. Ini tadi sempat ke level tertinggi 111 untuk Bumi. Dan sekarang masih fluktuatif, dia cuma naik ke level 105. Jadi kita main cepat ya, kalau di Bumi tadi ya, wejangannya udah ya. Adro, buat Adaro hari ini naik 0,66%. Oke, target harga di berapa? Target harga di 1.550. Level support di 1490 buat Adaro. WG, WG 278 ya. Oke, resisten WG di level 286. Level support di level 264. Itu untuk WG. Oke, kalau buat KF, ya Ibu, ini belinya KF dan juga TSPC ya, baik. Untuk KF. Nah, kalau buat KF, INAF, dan juga IRA, sejujurnya saya nggak suka sih, karena dia fluktuatif banget. Hari ini dia bahkan sudah ARB lagi nih, Bu. Nah, jadi kalau kita main di saham KF, INAF, dan juga IRA, itu sebetulnya saya nggak suka. Dia kenaikan itu nggak didukung oleh fundamental yang baik. Dia cuma didukung oleh vaksin doang, isu doang nih. Jadi dia kenaikannya kayak apa ya? Nggak ada tenaganya lah. Jadi kayak omong kosong, bukan omong kosong juga, kayak nggak ada tenaganya aja kalau buat naik. Dan fundamentalnya juga sebetulnya tidak sebegitu bagus sebanding dengan kenaikan harganya. Jadi, mohon maaf kalau buat KF Inaf sama IRA, saya tidak merekomendasikan kalau kita buat jangka panjang. Dia lebih ke arah trading aja jangka pendek. Nah, kalau buat KF, ini saya pribadi lihat harganya sekarang sudah auto reject bawah, itu Ibu berarti nggak bisa jualan lagi. Nah, jadi kalau saya pribadi lihat, ini lebih baik dijual aja sih kalau buat KF. Karena level supportnya itu di level 6020. Nah, kalau sekarang nggak bisa jualan, ada potensi besok masih bisa koreksi, kemungkinan ke level 6000 untuk KF. Nah, kira-kira begitu Ibu Susanti. Semoga bisa menjadi insight ya buat strategi berikutnya. TSPC itu juga mirip. Ini kenapa seperti ini? Kita lihat dari volumenya Ibu. Dari volume, dia agak aneh. Dia awalnya cuma volume sedikit, tiba-tiba volume cukup melonjak. Nah, kalau terjadi lonjakan volume seperti ini, kita lihat review ke belakang deh. Mirip-mirip kan? Dia volume cenderung sideways, tiba-tiba ada volume gede, besoknya koreksi. Mirip, patternnya itu mirip. TSPC juga seperti itu. Jadi saya lihat ya memang ini lebih ke arah sentimen jangka pendek aja buat emiten-emiten itu. Saya nggak rekomendasi buat masuk. KF, INAF, TSPC, IRA, saya nggak rekomendasi.
Itu lebih ke orang-orang yang dia mainnya short term dan mereka psikologinya sudah bagus. Misalnya ada loss 2-3% jual. Karena saham-saham itu sejujurnya kalau saya pribadi lihat bukan untuk jangka panjang gitu. Berikutnya jasa marga. Untuk jasa marga kita lihat buat jasa marga hari ini 4550 ya. 4520 sekarang. Buat jasa marga, ini level support di level 4480. Jadi bisa diperhatikan di area itu. Kalau mau masuk, dia juga kenaikan akan terbatas di kisaran 4600 buat resisten. Jasa marga. Masih boleh di hold sih, dia sudah dekat dengan support juga. BTPS, BTPS sekarang 3.700, masih wait and see aja. Ini masih downtrend, jadi masih nggak oke buat masuk. ASRI, tadi sempat 272. Ya, ini kalau buat resistennya ASRI sendiri 286, level support di level 260 buat ASRI. Lalu dari Kalbe Pharma. Oke, buat Kalbe Pharma kemarin juga ARB ya. Sekarang minusnya 3%. Oke, kalau mau beli Kalbe Pharma di kisaran 1.500 sampai 1.530 nggak apa-apa. Nanti manfaatkan rebound ke level 1.600. Lalu tadi PTBA sudah, LINK, First Media ini ya, linknya TBK. Untuk link pergerakan cenderung sideways aja. Oh ini bukan, salah. Untuk link, oke, pergerakan cenderung sideways ya. Kita lihat untuk level support di level 2570 untuk link. Sekarang 2590, jadi kalau belum punya saham, boleh tunggu di level itu, 2570. Lalu resisten di mana? Resisten di level harga 2770 untuk si link ini. Lalu kita lihat Tekim. Buat Tekim sendiri, tadi sempat 13.800 ya. Kita lihat ke belakang gimana. Di sini 13.600 kira-kira. 13.600 sebagai level resisten tadi sudah sempat tembus. Jika berhasil bertahan ke level berikutnya sekitar sini sih. 14.500 sih kalau buat Tekim ya. Tapi kalau kita lihat sekarang sudah berada jauh di atas MA5. Jadi ada potensi buat koreksi juga ke level 13.000 buat Tekim. Lanjut Indosat. Indosat setelah dia buka suspend ya. Apakah masih naik hari ini? Oke, koreksi ya, 2,4%. Buat Indosat, level support di level 6.000. Yang sudah punya saham dan sudah punya sejak lama, boleh jualan aja, nggak apa-apa. Sudah overvalue juga buat Indosat, nampaknya. Oke, selamat pagi juga, Pak Muhammad Aditya. Untuk Tins dan Bull, kita lihat dulu. Buat Tins, di sini kita lihat kalau saya pribadi lebih suka masuk di area 1850 sampai 1900 kalau buat Tins. Kalau kita tipikal agak nunggu dulu. Lalu Bull, untuk Bull sendiri, dia sudah breakdown dari MA5.
Saya belum rekomendasi lagi buat masuk sih, kalau buat bull. Kita masih wait and see dulu. Nah, tadi untuk Inaf sudah masuk ya, sudah saya jelasin juga. Hari ini ARB juga, saya nggak suka sebetulnya KF, Inaf, dan juga IRA. Jadi nggak dulu, kalau kita mainnya lebih ke swing, nggak. Tapi kalau buat trading pakai momentum, sekarang nampaknya momentumnya udah habis. Gitu. Lalu Pak Bambang, Ali ya. Ali, hari ini rebound. 2,24%. Oke, buat target harga Ali untuk jangka pendek, dia di level 13.000 ya. Jadi target harga 13.000. Lalu Java juga hari ini rebound, boleh diakumulasi, boleh masuk dengan target harga 1530 buat Java ya. Lalu Elsa, oh sekarang udah lewat bahkan, 1540 sekarang Java. Target harga berikutnya di level 1600 buat Java ya. Cukup bagus juga buat masuk. Semoga Pak Bambang udah masuk ya. Mohon maaf ini baru dibilang di 9.15 karena yang nanya banyak juga. Untuk MAPI masih dalam era downtrend dia, cenderung sideways. Kalau mau masuk boleh di kisaran 790 sampai 800 boleh masuk, target harga di 850. Lalu Elsa Medco, entry level di berapa? Elsa, saya lebih suka 470. Medco di level harga 700 sampai 720 untuk Medco. Lalu resisten terdekat TINS. Untuk TINS sendiri, resisten terdekat di area 1965 buat TINS. Sudah tembus sekarang, sudah breakout resisten. Terdekat berarti 2000 kalau sekarang. Oke, kita lihat harganya cepet banget ya bergeraknya. Berarti sekarang dia level support di 1965. Lalu BRIS, apakah masih berlanjut? Kita lihat today. BRIS. Hari ini masuk UMA ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian kalau sudah punya barangnya. Takutnya kena suspend. Hari ini masih lanjut ternyata, 3860. Dia nampaknya agak tebel ya, 3870. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sudah punya barangnya, boleh jualan aja, nggak apa-apa. Masih berlanjut ternyata. Dan selamat pagi juga Pak Bambang, untuk obligasi atau reksadana fixed income, bagaimana kondisi hari ini? Nah ini mohon maaf nih Pak, kalau buat fixed income, saya pribadi nggak tahu karena jarang ngeliat nih buat obligasi. Jadi mohon maaf banget nih Pak Bambang. Lalu SBP, WSBP tadi sempat 324 ya, sudah dibahas sedikit. Resisten 328. Lalu Pakuwon, oh, mana Pakuwon? Oke, Pakuwon ini kalau beli jangan sekarang sih, dia sudah kena di bagian atas area overbought ya. Kalau mau beli, saya lebih suka kita tunggu di level harga 550 sampai 560. Lalu deal, oke untuk deal sama, ini cenderung wait and see dulu, jangan sekarang. Level support di level 236. Jadi kita tunggu lagi agak di bawah. PTBA tadi sudah ya, Pak Noval. Kita lihat gimana pergerakannya sampai detik ini. PTBA. PTBA tadi sempat 3.100 ya, resisten di 3160. Jadi kalau sudah punya barangnya, boleh tunggu di area itu buat jualan. Level support di level harga 2960. Lalu lanjut, Tebik sudah beli ya. Oke, Tebik kemarin kami rekomendasi 2 hari lalu kalau nggak salah. Atau kemarin ya, kami rekomendasi kemarin Tebik.
Wow, tadi sempat 1.700 ya. Semoga udah jualan. Resistennya dia di 1.715. Level support di level harga 1.650. Jadi ada potensi buat tebik ke 1.650 sebetulnya. Jadi kalau sudah punya sahamnya, boleh jualan sekarang secara sebagian, lalu jual lagi nanti di 1.715. Lalu SMRA, Summarecon Agung. SMRA cenderung sideways aja. Kalau sudah punya barang, boleh di keep. Kalau mau nambah di kisaran 830 masih oke. Dia resisten di level harga 885. Lalu ACST kemarin naik signifikan ya, sampai 20%. Apakah hari ini masih lanjut? Nampaknya tidak. Kalau mau jualan nggak apa-apa, jual dulu aja. ACST jualan dulu aja nggak apa-apa. Sudah jauh dari MA5, potensi koreksi ke level 500. Lalu Pakuan tadi sudah, TIN sudah, Waskita Telkom Nikel sudah, SMGR ya. SMGR, dia cenderung sideways aja, resisten di level 12.350, level support di level harga 12.000. Jadi untuk di sini sudah agak sideways aja sih, sudah agak lambat pergerakannya. Lalu BBCA. Nah ini kalau buat di keep jangka panjang masih oke. Kalau mau beli, belum punya barang, di level 34.500. UNTR, untuk UNTR dia cenderung sideways juga. Kalau belum punya sahamnya, boleh beli di kisaran harga 25.000 sampai 25.500. Kenapa? Sekarang juga masih ketahan nih, resisten di level harga 26.700. Lalu INKP, untuk INKP sendiri tadi sudah dibahas ya. Lalu entry level Pakuan di berapa? Oke, Pakuwon entry level saya lebih suka 560. Medco gimana? Punya barang di 2A, 730. Bentar. Untuk Medco dia itu ngikutin harga minyak ya. Tadi harga minyak kita lihat pagi-pagi juga kurang bagus. Makanya hari ini koreksi 724. 720. Level support di level 700. Jadi boleh di hold dulu dengan kondisi dia berhasil bertahan di atas level 700. Lalu TINS buat medium atau long term. Kalau buat long term saya masih belum tahu ya, belum lihat fundamental secara keseluruhan. Tapi kalau buat medium term, ini masih on track di uptrend channel, boleh di keep. Wow, sekarang bahkan sudah breakout 2000 ya. 2060 sekarang, boleh di hold. Buat medium term. Karena dia masih, trennya juga masih bagus juga, masih bullish trend. Lalu Unilever saya jujur aja kurang begitu suka ya, lambat pergerakannya. Mendingan kita switching ke saham lain, apalagi dia masih downtrend. Jadi enggak kalau buat Unilever. ICBP secara valuasi dia masih under value, cuman sekarang market itu lebih suka di saham-saham yang agresif. Jadi ICBP cenderung koreksi ya. Kita lihat support di level 9.250 untuk support di ICBP. Apakah sekarang sudah tembus belum? Sekarang 9.350. Tapi buat ICBP ini masih dalam tren penurunan. Kita lihat ICBP sendiri level area resisten di level 9450. Masih agak downtrend sih. Tadi WSBP, Garuda udah, Indofood belum ya. Indofood sama, dia cenderung ini downtrend ya. Jadi kalau saya pribadi nggak dulu buat masuk. Harga juga masih di bawah MA20, jadi nggak buat masuk. Kita lebih shifting aja. Shifting dari konsumer ke saham-saham agresif yang lagi main aja gitu. Lalu Bang Bukopin sudah rally beberapa hari ya. Hari ini juga rilis nih
Kalau nggak salah UMA atau enggak ya, Bang Bukopin? UMA ya. Kalau nggak salah Bang Bukopin kena UMA nih, hati-hati. Boleh jualan dulu kalau sudah punya barang. Kalau belum punya, kita tunggu lagi di level 680. Lalu Ibu Levi, Kalbe Farma tadi sempat sudah disinggung ya Bu. Boleh diperhatikan yang tadi Kalbe Farma 1.500 sampai 1.520 buat masuk. Nah iya, kalau buat Ira nggak bisa buat jual, ini ARB sih tadi. Wow, Anta masih naik ya? Keren juga. Kalau saya pribadi buat INKP tadi sudah ya, saya lebih suka tunggu koreksi dulu, jangan masuk sekarang. Nah, 13.600 nih, kita tunggu dulu aja. Kisaran 13.000 sampai 13.300. Ya, selamat pagi juga Ibu Suwarni, Agro. Oh, banyak juga ya yang kodenya Agro di sini, Jakarta. Oke, buat Agro sendiri, tadi sempat 1635. Kalau mau masuk gimana? Ini kalau nggak salah Agro itu masuk UMA nggak ya? Soalnya harganya udah naiknya signifikan banget. Oke, kalau mau masuk gimana? Saya lebih suka kita tunggu di kisaran satu. Wah, ini agak jauh sih kalau buat agro. 1.500-an sih. 1480 sampai 1.500 kalau kita masuk agro. Jadi jangan sekarang. Meskipun harganya sekarang sudah naik cukup tinggi. Nah, sudah jauh dari MA5, hati-hati. Pagi juga Ibu Selfie, tadi Bang Bukopin udah ya. Lalu auto. Banyak juga auto. Auto. Kurang begitu menarik, dia cenderung sideways aja. Jadi saya rasa kita lebih milih wait and see dulu ya buat auto. Dia resisten di level 2000. Sini auto salah ini. Auto what? Sorry, auto. Oke, auto di sini level support di 1150, resisten di 1200 untuk auto. Jadi sudah mulai dekat resisten nih 1200. 1200 di resistennya gitu. Lalu Bang Bukopin, kalau buat trading gimana? Nah, ini saya ajarin trik dikit kalau buat kita trading jangka pendek. Kita lihat di bid overnya nih. Sekarang bidnya itu kebanyakan orang itu lagi order di 730. Jadi kalau ibu mau masuk boleh tunggu di 735 sampai 740 ya. Dengan area target profit berarti di kisaran 760 karena overnya tinggi di bagian situ. Itu kalau kita mau main jangka pendek harian doang nih, fast trade aja harian. Cuman itu resikonya tinggi nih, Bu Levi, hati-hati. Nah, kalau kita main swing, itu beda lagi. Kalau kita main swing, itu kita masuk 680 sampai 700. Agak di bawah, resiko lebih rendah. Jadi beda, stylenya agak beda untuk Bang Bukopin. Untuk tradingnya sebetulnya. Kira-kira gitu. Kalau buat target harga tadi 760 sih kalau buat sekarang. Karena nampaknya tekanan jual sudah mulai kuat, asing juga kebanyakan jualan nih. Hati-hati, Bang Bukopin asing jualan 13 miliar hari ini. Nampaknya sudah mulai aksi profit taking. Nah, jadi kalau kita buat trading harian, harus dilihat juga nih, Ibu, dari bid overnya. Kira-kira cepetan habis di over atau di bid? Ini agak susah sih kalau mau scalping kayak gitu. Butuh apa ya? Butuh terbiasa lah. Agak lama di pasar baru kita tahu. Ya. Lalu berikutnya info Kalbe. Oke, KF dan Kalbe ya, Pak Edwin. Nah, ini kalau kita lihat ke belakang, itu Kalbe, KF, INAF, dan juga IRA. Nah, saham-saham yang naiknya signifikan dalam jangka waktu pendek akan ada potensi dia turun cepat juga dalam waktu singkat juga. Kalau kita lihat, kenaikan mereka itu didasari oleh apa sih?
Oleh karena vaksin doang kan, ada mau penyuntikan segala macam. Bahkan kemarin abis disuntik malah drop, ya kan? Bahkan KF dan INAF itu ARB, sementara Kalbe Pharma masih bisa bernafas lah. Dia cuman hari ini turun 3%. Nah, kira-kira gitu sih. Dan kalau buat saham-saham yang fluktuatif seperti ini, KF, INAF, dan juga IRA, saya kurang merekomendasikan. Karena oke lah, itu dia naiknya cepat. Cuman hati-hati, turunnya juga cepat. Begitu pula dengan saham-saham lain, bisa aja dia naiknya cepat, ya udah, tapi turunnya juga bisa tiba-tiba cepat kayak gini. Hati-hati, apalagi yang volumenya agak tipis. Nah, kira-kira gitu. Sama kayak Bumi ya. Bumi tadi sempat saya bilang, kita lihat tadi kalau mau masuk ambil aja cuan sekitar 2 sampai 4% lah. Nah, betul kan? Sekarang itu Bumi cenderung koreksi dia 1 ke 102 doang. Nah, ini kan bener kan tadi dia sempat naik sama kayak pattern sebelumnya. Dia naik tiba-tiba tiba-tiba N-nya turun lagi. Mirip kan? Nah, itu kalau kita mau lihat seperti itu case-nya. Lalu SSIA, oke, minus 2,7%. SSIA, level support di 530. Jadi saya lebih suka kita tunggu di 530. Tapi perhatikan juga volume cukup tipis. Dalam jangka waktu pendek dia nggak akan cepat naik. Ya, kalau mau beli 500 sampai 530 buat SSIA. Dan nampaknya sudah habis pertanyaannya ya. Sudah saya temani juga 1 jam. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga informasinya itu dapat digunakan ya, baik itu buat trading ataupun milih-milih saham nih. Ya, hati-hati kalau buat saham yang tiba-tiba naik, karena dia bisa tiba-tiba turun. Yaitu take a note di situ. Jangan kita tiba-tiba greedy, oh ini saham naik terus, kita beli terus, nggak boleh. Harus tetap konservatif. Akhir kata, saya sudahi terlebih dahulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, salam cuan.